Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tematik pada kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 2. Nantinya kita akan mempelajari mulai dari halaman 17 sampai halaman 33. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Iginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Coba kalian perhatikan ini. Di sini ada pawai budaya. Pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Nah, dari gambar ini, temukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar ini. Nah, sebenarnya banyak sekali, misalnya seperti tameng ini ya. Tameng ini, nah ini termasuk segi banyak teman-teman. Nah, seperti ini. Apa sih Kak segi banyak? Apa sih pengertian segi banyak? Nah, sebenarnya untuk matematika sendiri itu ada bukunya sendiri ya, tidak ikut pada tematik kebanyakan seperti itu. Nah, di sini Kak Wafik akan menampilkan pembahasan tentang matematika di buku tematik, namun Kak Wafik tidak terangkan ya. Nah, seperti ini. Ini ada pada halaman 17 yang paling bawah. Kak Wafik ulangi lagi, untuk pembelajaran matematika, Kak Wafik tidak terangkan, tapi Kak Wafik tampilkan ya, tampilkan sekilas saja. Ini halaman 17. Nah, ini ada segi banyak ya. Nah, segi banyak itu segi yang tidak memiliki lengkung, teman-teman. Dan kurvanya tertutup. Nah, ini kan lengkung, ini berarti bukan segi banyak. Nah, ini kan kurvanya ada yang buka. Nah, ini berarti bukan segi banyak. Ini kan tertutup dan tidak ada lengkung. Nah, ini 18 ada soal lagi. Lalu segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Nah, ini halaman 19 yang paling atas. Nah, kalian bisa mendiskusikan hasil kerja kalian dengan teman kalian. Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan hasil kalian masing-masing ya. Lalu, nah ini. Halaman 20 yang paling atas. Dan ini halaman 20 bawahnya ya. Kak Wafik ulangi lagi, di sini Kak Wafik hanya menampilkan untuk matematikanya, tidak Kak Wafik terangkan ya. Karena untuk pembelajaran matematika ada beberapa sekolahan itu yang tidak membahas matematika di buku tematik. Jadi membahas full di buku Senang Belajar Matematika, bukan di tematik keberagaman ini ya. Lalu halaman 21, nah ini ada segi banyak. Nah, definisi segi banyak sendiri adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Ciri-cirinya tidak memiliki garis lengkung. Bangun tertutup memiliki 3 sudut, sisinya dibatasi oleh garis lurus. Contoh gambar segi banyak itu ada persegi panjang, segi 5, persegi. Sedangkan bukan segi banyak itu bisa lingkaran. Nah, lingkaran itu kan meskipun tertutup, tapi dia dibatasi oleh garis lengkung atau melengkung ya. Tepinya itu melengkung. Lalu di sini ada tangram. Nah, tangram terdiri atas 7 buah bangun datar seperti pada gambar di samping. Nah, dari gambar ini atau dari kertas seperti ini bisa dibuat bermacam-macam teman-teman. Bisa dibuat menari. Nah, seperti tari bunglon jumpa ini, bisa dibuat rumah adat, bisa dibuat yang lain sebagainya.
Bungong jumpa berarti bunga cempaka. Nah, pernahkah kalian melakukan tarian bungong jumpa? Di sini ada latihan untuk menari bungong jumpa. Ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama gerakan A. Nah, gerakan A seperti ini. Kedua tangan di atas, kaki jinjit hentak 2 kali. Kedua tangan di atas, kaki jinjit hentak 2 kali ke kiri. Lalu yang B, menghadap ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah kiri dan mundur. Nah, bisa kalian lihat. Lalu gerakan yang C, ini seperti gerakan yang B, namun tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur, menghadap ke seorang ke kiri. Jari kedua tangan dirapatkan, lalu ditarik ke atas, kaki kiri melangkah ke depan. Lalu ini gerak yang D, kedua telapak tangan saling berhadapan dibalik ke kanan dan ke kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayunkan. Kedua tangan memegang bahu. Nah, seperti ini teman-teman. Pak Sami, Pak Ecep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda pula. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, di sini ada Pak Sami dari Maluku, Pak Encep dari Sunda, Pak Made dari Bali, Pak Udin dari Betawi, dan Pak Nur dari Jawa. Nah, di sini ada identitas. Jadi setiap daerah, setiap orang berasal daerah yang berbeda-beda kan tadi. Nah, setiap daerah itu memiliki bahasa sendiri, memiliki makanan khas sendiri, alat musiknya juga sendiri, beraneka ragam gitu ya teman-teman. Nah, mari kita bahas. Sebelum kita bahas, Kak Wafik ada tambahan di sini. Nah, di sini Pak Sami itu seperti ini teman-teman, rumah adatnya. Namanya rumah adat Baileu ya. Pakaian adatnya seperti ini dan tarian daerahnya tari lenso. Ini Pak Sami dari Maluku. Lalu Pak Encep dari Sunda. Nah, ini rumah adatnya Keraton Kesepuhan Cirebon. Lalu ada tari merak. Pak Made itu berasal dari Bali. Nah, tarian dari Bali ada tari lengong, ada tari kecak juga ya. Nah, ada banyak sekali tari dari Bali ya. Kalian bisa menyebutnya kalian bisa menuliskan tari lengong atau mungkin tari kecak. Ada Pak Udin. Pak Udin itu berasal dari Betawi. Ada tari yapong. Nah, lalu ada Pak Nur, berasal dari Jawa Timur, ada tari remong. Ada juga di Jawa Timur itu ada tari reog, itu juga ada reog Ponorogo. Sekarang kita akan membahas tentang keberagaman tadi, kita tulis dalam kolom halaman 29. Kita awali dengan membahas Pak Sami. Pak Sami itu berasal dari Maluku. Bahasa yang digunakan Pak Sami adalah Togitil Alune Afuru. Ini bisa kalian pilih salah satu ya. Di sini Kak Wafik sebutkan 3. Makanan khas dari Maluku adalah gohu ikan dan bubur dari sagu. Alat musiknya ada tifa. Pakaian daerahnya ada baju cele. Tariannya ada tari lenso. Kebiasaannya murah senyum dan gemar bernyanyi.
Nah, itu adalah Pak Sami. Sekarang Pak Encep. Pak Encep itu berasal dari Sunda. Bahasanya bahasa Sunda. Makanannya adalah oncom. Alat musiknya angklung, ada seruling juga ya. Di sini Kak Wafik sebutkan 2. Ketika kalian ingin menyebutkan 1 saja itu sudah benar ya. Pakaian daerahnya ada kebaya, tariannya ada tari jaipong. Kebiasaannya ngeyuk seriuh. Nah, ini ya teman-teman. Mungkin di daerah Sunda kalian sudah sering mendengar hal tersebut, namun Kak Wafik baru pertama kali ini sih dengar. Nah, karena Kak Wafik asalnya adalah dari Jawa ya. Suku Kak Wafik suku Jawa. Lalu di sini kita bahas Pak Made. Pak Made itu asalnya Bali, bahasanya bahasa Bali, makanannya sate lilit, alat musiknya ada cengceng, pakaian daerahnya payas agung, tariannya ada tari kecak. Itu ya tari yang sangat terkenal ya di tempat Kak Wafik. Lalu kebiasaannya ngaben. Lalu kita bahas Pak Udin ya. Pak Udin tadi berasal dari Betawi. Bahasa yang digunakan Pak Udin adalah bahasa Betawi. Makanannya kerak telur, alat musiknya rebana, pakaian daerahnya kebaya, tariannya ondel-ondel, dan kebiasaannya adalah pagelaran Abang None Betawi. Nah, pasti kalian sudah sering mendengar ya, pagelaran Abang None Betawi. Yang terakhir kita akan bahas Pak Nur. Nah, Pak Nur ini berasal dari Jawa. Bahasa Jawa itu sebenarnya ada bahasa Jawa, ada bahasa Kromo, Kromo Inggil, Ngoko, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali teman-teman. Namun di sini Kak Wafik sebutkan 1 saja. Makanannya, makanan khasnya ada rujak cingur. Alat musiknya gamelan, pakaian daerahnya namanya kebaya. Tarian daerah ada tari remo, ada tari reok. Kebiasaannya memakan kapur sirih. Nah, mungkin kalian ada beberapa kalian yang pernah merasakan makan kapur sirih ya. Lalu siap menghadapi musim hujan. Nah, di sini ada sekilas cerita tentang sikap gotong royong, teman-teman. Ada pada halaman 29. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Lalu ada beberapa pertanyaan pada halaman 30, teman-teman. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Pada bacaan tadi, warga desa Kampung Babakan bekerja bakti bersama untuk membersihkan selokan. Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Untuk mempersiapkan agar selokan bersih dan tidak akan kebanjiran. Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Ya, jelas ya. Pada bacaan tadi, sikap tersebut tercermin ketika warga kerja bakti membersihkan selokan agar tidak banjir. Lalu nomor 4, apa manfaat jika mengutamakan kesatuan, persatuan bagi warga Kampung Babakan?
Manfaatnya mereka bisa hidup dengan aman, tentram, nyaman, serta bisa menambah ikatan tali persaudaraan antar warga. Apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Nah, yang terjadi tidak ada suasana gotong royong. Maka lingkungan tidak harmonis, tidak aman, tidak nyaman, tidak tentram. Oleh sebab itu, kita harus berdamai dengan lingkungan kita, teman-teman. Kita harus saling bergotong royong dan menjaga kekompakan antar warga. Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh persatuan dan kesatuan. Sekarang amatilah dirimu dan temanmu. Pada saat kamu melakukan diskusi tadi, apakah ada keberagaman yang terlihat antara kamu dan temanmu? Apa keberagaman yang kelompok kamu miliki? Nah, misalnya saja terdapat keberagaman kebiasaan dan pendapat tiap anggota. Apakah ciri-ciri fisik anggota kelompokmu sama atau berbeda? Nah, kelompok saya itu berbeda, warna kulit dan rambut kita berbeda karena keturunan dari ayah dan ibu kita. Nah, misalnya saja ayahnya dari Maluku, ibunya dari Jawa. Ada yang ayahnya dari Sulawesi, ibunya dari Jawa, atau mungkin yang lainnya. Nah, itu akan mempengaruhi ciri-ciri fisik dari mulai rambut, kulit, tinggi badan, dan lain sebagainya. Mengapa meskipun kalian memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda tetapi tetap harus bekerja sama? Sebab dalam satu kelompok merupakan satu kesatuan yang harus memiliki satu suara, maaf ya. Apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Nah, tidak. Kita itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Tapi hal tersebut wajar. Kenapa? Sebab perbedaan kepala, maka berbeda pula pemikirannya. Setiap orang itu pasti memiliki cara pandang tersendiri, memiliki pemikiran tersendiri. Nah, dari keberbedaan tersebut, kita harus saling toleransi, teman-teman. Samakah cara kalian menyampaikan pendapat? Nah, berbeda. Karena tiap orang pasti memiliki cara yang berbeda-beda. Ada yang sulit untuk mengungkapkan pendapatnya sehingga membutuhkan teman menyalurkan pendapatnya atau yang lainnya. Nah, itu berbeda-beda, teman-teman. Ada yang si pemalu, ada pemberani. Apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok kalian? Nah, jelas hal tersebut bermanfaat. Kenapa? Karena keberagaman membuat kita menjadi berpikir terbuka untuk tujuan dan pemahaman yang sama untuk mencapai cita-cita bersama. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan juga ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama. Apa yang akan terjadi? Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, hari ini kita telah mempelajari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, bermusyawarah sebelum memutuskan sesuatu, dan juga bergotong royong. Bagaimana warga di lingkunganmu mengutamakan persatuan dan kesatuan, menjalin hubungan baik dengan tetangga, gotong royong, menghargai pendapat satu sama lain. Itu termasuk cara untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.